bentar dulu. Di mana Nabi dan Rasul ini, mereka hidup di zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, tetapi mereka secara harmonis menuliskan satu tokoh yang sama, yaitu Yahweh Elohim, sang pencipta langit dan bumi, yang datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yesua. Dia yang menyelamatkan kita. Itu semua saling mengkonfirmasi. Itulah buktinya kalau Alkitab ini betul-betul firman dari Tuhan yang Maha Kudus, karena penulisnya adalah 40 nabi dan rasul. Ya, mereka sudah menyaksikan langsung kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dia Maha Hadir, menyatakan dirinya Maha Pengampun. Nah, sekarang mana buktinya Tuhanmu itu nyata ada dan eksis berkuasa? Siapa lagi nabi yang menuliskan kitab yang mengkonfirmasi bahwa Tuhan yang disembah nabimu itu juga pernah dia berfirman kepada nabi yang lain? Silakan tunjukkan. Oke. Iya. Bukti dulu bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Tuhan. Ini dari Muhammad dulu ya. Dari Muhammad dulu. Ya. Iya. Wama, di sini wama antiku, wama yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Di sini dikatakan dan tidak pula ia berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsu saya, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Ya, Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Ya, wahyu yang disampaikan kepadanya, allamahu salasul Quran, ya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, itu Jibril, yang lagi mempunyai keteguhan. Lalu ia Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Berarti seluruh wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana konteks ayat yang pertama, wa ma yantiqu anil hawa innahu huwa illa wahyu yuha, seluruh adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kembali kepada identiti Katolik yang Mikana tadi mengatakan bahwasanya. Sabar dulu. Ya. Itu kan wahyu itu kan Muhammad sendiri yang menerima. Yang saya tanya nabi lain, Bang, selain Muhammad, Bang. Nabi lain selain Muhammad. Sabar, makanya nanti kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Saya dipotong. Loh, kok saya dipotong? Karena yang saya tanya itu nggak ada. Itu kan yang kamu tunjukkan itu siapa yang menerima wahyu di situ? Yang kamu tunjukkan tadi. Itu kan Nabi Muhammad yang menerima wahyu. Sabar dulu, nanti saya jelaskan. Terus ada lagi nggak nabi yang lain yang mengkonfirmasi dia menerima wahyu dari Allah? Makanya dia sebagai bukti memang yang disembah nabimu itu benar-benar Tuhan yang ada, nyata dan berkuasa. Makanya kamu diam dulu. Jawab dulu, Bang, dalilnya pakai data dulu. Aduh, oke. Tadi kan sudah pakai siapa data. Lagi nabi yang lain yang mengkonfirmasi bahwa Tuhan yang disembah nabimu itu dia nyata, ada dan berkuasa. Kamu tadi bicara panjang lebar, saya diam. Giliran saya bicara kamu kepanasan. Gimana sih, Mikana? Bukan kepanasan, karena yang kamu tunjukkan itu kan yang diterima sama nabimu sendiri. Muhammad. Begitu, kamu aja yang lain ada nggak? Nggak usah saya jawab, kamu aja yang bernarasi. Silahkan. Oke, udah. Ya, artinya kamu nggak bisa menunjukkan dong. Nah, contoh nih kayak Nabi Yesaya, Nabi Yesaya menerima wahyu dari Tuhan Yahweh Elohim. Yesaya 44 ayat 6. Ya. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ya, sebentar biar saya tunjukkan. Biar saya tunjukkan data dalam Alkitab. Waduh. Yesaya 44 ayat 6. Siapa penulis kitab Yesaya? Penulisnya Nabi Yesaya. Ya, di zaman sebelum Masehi. Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Elohim selain aku. Nah, yang awal dan akhir itu juga berfirman kepada Rasul Yohanes, Wahyu 1 ayat 17-18. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Jadi dia menerima wahyu yang sama gitu. Ada Nabi Yesaya. Padahal Nabi Yesaya dengan Rasul Yohanes ini hidup di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda. Tapi mereka sama-sama menerima firman dari Tuhan yang Maha Kuasa yang namanya Yahweh. Yang Yahweh itulah Yesus HaMashiach itu sendiri. Itulah buktinya kalau Tuhan kami itu eksis. Nah, kalau kamu, nabimu menerima wahyu,
ada lagi nggak nabi yang lain yang menerima wahyu yang sama dari Allah, membuktikan memang Tuhan yang disembah nabimu itu benar-benar nyata, ada dan eksis. Oke, sudah selesai, Mbak Mikana. Iya, silakan tunjukkan pakai data. Tadi kan saya sudah jelaskan Mbak Mikana ya, saya sudah jelaskan tadi, makanya saya jelaskan dulu Mbak Mikana tentang Katolik identity pengakuan. Kamu kan tadi mengatakan, ya. Oke, saya jawab ya Mbak Mikana ya. Dalam surah Al-A'raf, kamu kan minta nabi yang lain kan? Nabi yang lain, satu aja. Semuanya nabi sebenarnya, tapi satu aja. Dalam surah Al-A'raf ayat 143, ya. Iya. Saya jelaskan langsung sama artinya ya, karena saya biar saya bacakan original teksnya, Anda tidak tahu. Dan tatkala Musa datang untuk menajat dengan kami, munajat kepada kami pada waktu itu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung. Tuhan telah berfirman langsung. Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Ya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, ya nampakkanlah dan engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Di sini ya, di sini bukan lagi melalui perantara malaikat, tapi di sini Allah berfirman Yang menulis Musa. kitab Al-A'raf ini Nabi Musa. Yang menulis Al-A'raf ini Nabi Musa. Diam dulu. Iya, yang menulis Al-A'raf ini Nabi Musa. Dulu. Bukan Jangan kepanasan. Binakan. Di mana saya kepanasan? Yang saya tanya Al-Araf ini yang menulis Nabi Musa. Kamu bertanya apa saja tentang Al-Quran, saya insya Allah bisa jawab. Cuma kamunya ndak pers dalam diskusi. Ini secara jelas loh. Kamu minta tadi, ya Nabi Nabi yang lain, ya dari Muhammad yang menerima wahyu. Saya jawab ini. Kamu kepanasan, ndak mau menerima. Terserah menerima atau tidak. Saya hanya menyampaikan, ya menjawab pertanyaan kamu. Biarkan penonton yang menilai. Ya, apakah jawabannya masuk atau tidak? Nah, ternyata masuk. Karena memang di sini Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung loh. Ini langsung. Iya, yang menulis Al-Araf ini apakah ya, yang Musa? menulis lagi, ditanya lagi yang menulis. Oke. Loh. Kita kembali kepada narasimu tadi mengatakan bahwasanya ya dalam identik Katolik, ya Katolik identity. Enggak, yang menulis Al-Araf ini Nabi Musa. Oke. Kamu bertanya lagi, kamu nanya-nanya, gimana sih Mbak Mikana? Loh, gimana sih? Gimana Yang sih, saya Mbak mintakan, ada nggak nabi lain yang mengkonfirmasi bahwa dia juga menerima wahyu yang sama dari Tuhan yang disembah nabimu? Mereka juga menulis kitab gitu, menerima wahyu dari Allah, membuktikan memang bahwa Tuhan yang kalian sembah itu ada nyata dan berkuasa. Karena kalau hanya keterangan dari satu orang, bagaimana kita bisa percaya itu benar-benar enggak dia mendapat wahyu? Ada enggak sih nabi yang lain yang mengkonfirmasi dan menulis itu dalam satu kitab juga? Oke, Mbak Mikana, kamu bertanya, saya pun menjawab pertanyaan kamu. Secara eksplisit lagi pertanyaan kamu saya jawab. Lalu kamu potong-potong saya. Nah, saya hanya mau membantah narasi kamu tadi mengatakan bahwasanya penulis Yohanes yang menulis, Lukas yang menulis. Nah, ternyata dalam Katolik Identity menjelaskan, ya saya ulangi lagi, Katolik Identity membantah narasimu ya. Membantah narasimu bahwa penulisan tentang Yohanes, Markus itu masih menjadi misteri. Oke, penonton ya, silakan nonton ya, penonton ya. Anda nonton ya. Nah, iya. Dalam Katolik Identity, tadi kan Mbak Mikana mengatakan, ya jelas, Bibel itu jelas yang menulis Yohanes, yang menulis Lukas. Ya, nah ternyata dalam Katolik Identity, ya Matius, penulisan Injil yang menyandang nama Matius, juga tidak pasti penonton ya. Tidak pasti. Jadi tidak ada yang bisa diandalkan, yang bisa divalidasi dalam kekristenan. Kepengarangan Injil, dalam Yohanes kepengarangan berarti dikarang loh. Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri penonton. Menjadi misteri. Berarti nggak jelas. Tadi ini kamu harus pertanggungjawabkan dulu ini pertanyaan saya ini. Apakah Katolik Identity ini salah ini? Katolik Identity salah dalam menulis ini?
penulis Injil, penulis Matius, ya penginjil Matius ini yang menyandang nama Matius juga tidak pasti siapa yang menulis. Ya Lukas, penulisan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Ya, kepengarangan berarti dikarang. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri penonton. Misteri.